Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi pada video pembelajaran geografi untuk kelas 7 SMP. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi bab 3 kita, yaitu tentang potensi sumber daya hayati Indonesia, potensi sumber daya hutan, dan potensi sumber daya tambang Indonesia. Tentunya masih bersama saya, Thomas Rinto Haromunte. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan materinya, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa target atau tujuan pembelajaran yang hendak kita capai melalui video pembelajaran ini, yaitu diharapkan siswa mampu memahami potensi sumber daya hayati, hutan, dan tambang Indonesia. Kita awali yang pertama, yaitu potensi sumber daya hayati Indonesia. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan di bagian 1 ya, bagian pertama bab 3 kemarin tentang klasifikasi dari sumber daya alam, bahwa sumber daya alam hayati itu merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup ya, terdiri atas hewani dan nabati ya, hewan dan tumbuhan ya. Nah, di Indonesia terdapat berbagai jenis hewan yang diternakkan atau dibudidayakan ya, seperti peternakan sapi, ayam petelur. Ayam petelur maksudnya peternakan ayam yang kemudian telurnya dijual begitu ya, yang menghasilkan telur tentunya ya. Sedangkan ayam pedaging artinya peternakan ayam yang memang menghasilkan daging, artinya dagingnya yang dijual begitu ya. Lalu ada lagi peternakan kambing, peternakan puyuh, dan berbagai jenis peternakan hewan lainnya. Nah, di sisi lain, Indonesia juga memiliki berbagai jenis pertanian dan perkebunan, budidaya pertanian dan perkebunan, seperti perkebunan teh yang ada di Aceh, kemudian Jawa Barat ya. Ada perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah, di Riau gitu ya. Lalu ada perkebunan karet di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Ada perkebunan tebu di Lampung. Ada pertanian padi di Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera ya. Ada pertanian jagung di Jawa Tengah. Lalu ada pertanian kedelai di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Nah, adapun pemanfaatan dari sumber daya hayati di Indonesia, yang pertama dimanfaatkan sebagai sumber bahan pangan ya, misalnya padi, jagung, ubi kayu ya. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia ya, makanan pokoknya itu adalah berupa nasi begitu ya, yang memang dihasilkan dari padi, pertanian padi begitu ya. Nah, selain sumber pangan, bisa juga dimanfaatkan sebagai sumber vitamin ya, melalui berbagai jenis sayur-sayuran dan buah-buahan. Lalu pemanfaatan yang ketiga sebagai bahan baku industri ya, pengelolaan industri. Nah, secara umum bahan baku industri ini diperoleh dari perkebunan ya. Kemudian pemanfaatan yang lain yaitu sebagai sumber obat-obatan atau rempah-rempah ya, seperti biji pala, cengkeh, jahe, kunyit ya, dan berbagai jenis tumbuhan obat-obatan lainnya. Nah, seperti inilah pemanfaatan yang sudah dilakukan di Indonesia, pemanfaatan sumber daya hayati tentunya ya. Nah, kita lanjut yang kedua, potensi sumber daya hutan Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, bahwa hasil pemantauan hutan Indonesia di tahun 2019 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki hutan yang luasnya 94,1 juta hektar ya. Kalau kita bandingkan dengan luas daratan Indonesia, bahwa 50,1% dari total luas daratan Indonesia merupakan hutan begitu ya. Makanya Indonesia sering disebut sebagai paru-paru dunia karena memang memiliki hutan yang luas begitu ya. Nah, luas hutan yang sangat besar tadi terdapat di Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi, dan Papua ya.
di bagian Jawa itu sebagian kecil saja ya. Paling luas itu ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua ya. Nah, adapun hasil yang dapat diambil atau dimanfaatkan dari hutan Indonesia, yang pertama berupa rotan ya, yang banyak dihasilkan dari hutan Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Lalu ada kayu keruing, ya, kayu meranti, kayu agatis, kayu kamper, kayu besi, ya, kayu hitam yang banyak dihasilkan dari hutan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Seram, Pulau K, dan Papua. Lalu ada kayu jati yang banyak dihasilkan dari hutan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian ada kayu cendana yang banyak dihasilkan dari hutan di Nusa Tenggara. Lalu ada kayu ramasala dan akasia, banyak dihasilkan dari hutan di Jawa Barat. Kemudian ada bambu juga yang banyak dihasilkan dari hutan di Jawa Tengah dan Sulawesi. Lalu ada kayu pinus ya, yang dihasilkan dari hutan yang ada di daerah Takengon, Nangro Aceh Darussalam ya, daerah Aceh. Kemudian ada junjing juga ya. Junjing ini bahasa sehari-harinya sering disebut sengon ya. Banyak dihasilkan dari hutan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah, secara umum kayu ini dimanfaatkan sebagai bahan untuk konstruksi bangunan begitu ya, pembuatan atau pembangunan rumah. Berikut merupakan kenampakan dari kayu keruing, kemudian ada kayu jati ya, bisa kita amati sendiri. Lalu ada rotan, kemudian kayu cendana, dan kayu ramasala. Nah, adapun manfaat hutan bagi kehidupan manusia, yang pertama bahwa hutan dapat menyerap dan menyimpan air serta mengatur tata air. Artinya apa? Bahwa hutan dapat berfungsi sebagai penyerap ya, kemudian menyimpan air yang telah teresap tadi, kemudian mengatur tata airnya, mengeluarkan secara perlahan melalui mata air begitu ya. Nah, ini kita sebut sebagai fungsi hidrologi ya. Lalu fungsi yang kedua, di mana bahwa akar tumbuhan yang ada di hutan dapat menahan tanah, merekat tanah begitu ya, sehingga mencegah longsor. Ketika hutannya masih lestari, biasanya longsor akan semakin kecil kemungkinan terjadi begitu ya. Nah, ini sering kita sebut sebagai fungsi orologi atau fungsi ekologi sebagai pencegah longsor ya. Nah, kemudian hutan juga dapat berfungsi menyerap kadar-kadar polutan yang dihasilkan oleh kendaraan, rumah tangga, industri-industri di perkotaan begitu ya, dan menghasilkan oksigen yang memang sangat diperlukan oleh manusia. Nah, ini sering disebut sebagai fungsi klimatik, penyeimbang iklim begitu ya. Selanjutnya adalah fungsi menghasilkan kayu ya. Seperti yang saya sudah jelaskan di waktu sebelumnya tadi, bahwa dari hutan ada beberapa jenis kayu. Selain kayu ada rotan, bambu, ada juga madu ya. Nah, secara umum kan madu itu bersarang di hutan begitu ya, sehingga ada beberapa penduduk juga yang kesehariannya mencari madu di hutan begitu ya. Nah, ini sering disebut sebagai fungsi ekonomi karena memang kayu, rotan, bambu, dan madu ini bisa diperjualbelikan gitu ya. Selanjutnya, hutan juga dapat berfungsi sebagai estetika, sebagai objek wisata ya, di mana berbagai penduduk kadang-kadang ada yang memilih untuk menikmati keindahan alam dan kesejukan udara yang ada pada hutan begitu ya. Nah, seperti inilah pemanfaatan atau fungsi dari hutan bagi kehidupan manusia di Indonesia ya. Nah, secara umum hutan di Indonesia senantiasa dijaga kelestariannya gitu ya. Itulah sebabnya ketika ketahuan ada orang tertentu yang menebang hutan sembarangan, illegal logging misalnya
ya, itu biasanya akan ditindak tegas, diberi sanksi begitu ya. Karena apa? Karena memang hutan itu sangat berfungsi bagi kehidupan manusia di Indonesia. Kita lanjut pembahasan yang ketiga, yaitu potensi sumber daya tambang Indonesia. Nah, Indonesia memiliki sumber daya tambang yang sangat melimpah ya. Berbagai jenis barang tambang yang dimiliki Indonesia seperti minyak bumi dan gas ya, batu bara, bauksit, pasir besi, emas, timah, tembaga, ada nikel, ada aspal, ada mangan, belerang, marmer, yodium begitu ya. Nah, ini berbagai jenis barang tambang ini dari dahulu hingga sekarang masih dilakukan pencarian lokasi-lokasinya, dan sudah banyak juga yang dieksploitasi, yang sudah digali, ditambang begitu ya. Nah, hasil pertambangan tersebut telah dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan menjadi sumber devisa ya, pendapatan yang berasal dari luar negeri ya bagi Indonesia melalui penjualan atau ekspor hasil tambang ke negara lain. Nah, berikut merupakan peta persebaran barang tambang di Indonesia. Nah, jadi melalui peta ini kita bisa lihat jenis barang tambangnya beserta lokasinya. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa jenis barang tambang di Indonesia ya, lokasi-lokasinya beserta pemanfaatannya ya. Kita bahas yang pertama, minyak bumi dan gas atau sering disingkat migas ya. Nah, minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang memang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga begitu ya. Jadi bahan bakar kendaraan ya secara umum itu menggunakan minyak bumi ya. Industri juga secara umum menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar. Kemudian untuk rumah tangga secara umum menggunakan bahan bakar gas gitu ya. Nah, lalu daerah penghasil minyak bumi secara umum di Indonesia. Di Pulau Sumatera ada di Pereula dan Lok Semawe ya, Aceh ya. Kemudian ada di Sungai Pakning dan Dumai, Riau. Ada di Pelaju, ada Sungai Gerong dan Muara Enim, Sumatera Selatan. Kemudian di Pulau Jawa ada di Jati Barang Majalengka di Jawa Barat, ada di Wonokromo dan Delta Provinsi Jawa Timur, ada di Cepu dan Cilacap di Jawa Tengah ya. Kemudian di Kalimantan ada di Pulau Tarakan, Balikpapan, Pulau Bunyu dan Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Lalu ada di Rantau, ada di Tanjung dan Amuntai di Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian di Maluku ada di Pulau Seram, di Papua ada di Klamono, Sorong, dan Babo. Kita lanjut yang kedua, yaitu batu bara. Ya. Batu bara adalah batuan sedimen atau endapan ya yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun ya. Jadi memang proses pembentukan batu bara ini sama juga dengan proses pembentukan minyak bumi dan gas itu relatif sangat lama ya. Di pertemuan bagian pertama bab 3 kemarin kita telah bahas bahwa berbagai jenis barang tambang merupakan sumber daya alam yang sifatnya tidak terbarukan ya. Nah, secara umum batu bara ini dimanfaatkan sebagai bahan bakar juga ya. Lalu daerah-daerah penghasil batu bara di Indonesia. Di Provinsi Sumatera Selatan ada di Bukit Asam, Tanjung Enim ya. Lalu Provinsi Sumatera Barat ada di Ombilin, Sawalunto. Di Provinsi Kalimantan Selatan ada di Kota Baru ya, Pulau Laut. Kemudian di Kalimantan Timur ada di Sungai Berau, Samarinda ya. Selanjutnya bauksit. Bauksit adalah sumber utama untuk pembuatan aluminium ya, yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Bauksit juga bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia ya, dan metalurgi.
Nah, bauksit ditambang di Indonesia, tepatnya di daerah Kepulauan Riau ya, Pulau Bintan tentunya ya, paling tepatnya. Kemudian ada juga di Pulau Bangka dan di Singkawang ya, Kalimantan Barat. Kemudian yang keempat, pasir besi. Secara umum pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan semen ya. Nah, adapun daerah penghasil pasir besi di Indonesia, di Provinsi Jawa Tengah ada daerah Cilacap dan Jepara, di Provinsi Sulawesi Selatan ada di Pegunungan Verbek, di Provinsi Kalimantan Selatan ada di Pulau Sebuku, kemudian di Lampung ada di Gunung Tegak, di Jawa Barat ada di Tasikmalaya dan Cianjur, kemudian Nusa Tenggara Barat ada di Lombok dan Sumbawa, lalu di Nusa Tenggara Timur ada di Sumba dan Flores. Lalu yang kelima yaitu barang tambang emas. Emas secara umum dimanfaatkan di Indonesia sebagai perhiasan ya. Kemudian pembuatan medali juga, lalu bisa juga dijadikan sebagai investasi atau tabungan gitu ya. Tabungan dalam jangka panjang. Nah, adapun daerah penghasil tambang emas di Indonesia ada di daerah Cikotok dan Pongkor, Provinsi Jawa Barat ya. Ada di Freeport dan Timika, Papua ya. Ada di Sambas, Kalimantan Barat. Kemudian Bolang Mongondo dan Minahasa di Sulawesi Utara. Ada di Rejang Lebong, Bengkulu. Dan ada juga di Meulaboh, Nangro, Aceh, Darussalam. Nah, sekianlah pembahasan materi geografi kita pada video kali ini, tepatnya tentang potensi sumber daya hayati, potensi sumber daya hutan dan barang tambang di Indonesia ya. Maka saya ucapkan selamat mempelajari materi yang ada dalam video ini, dan jika kalian memiliki pertanyaan silakan buat di bagian komentar ya. Akhir kata saya ucapkan tetap semangat.